untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya. Tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya
semuanya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja ya oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya, akhirnya sedikit demi sedikit. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini teman-teman, kita melihat bagaimana seorang yang cinta keadilan ini menyampaikan suatu kebenaran yang sangat luar biasa sekali. Nah, atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, pelanggaran tersebut dibeberkan di salah satu acara, dan ini adalah salah satu hakim yang memang luar biasa menyampaikan hal ini. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi di kala itu cukup menarik perhatian banyak orang, sehingga membuat kita sebagai rakyat Indonesia untuk lebih serius ya, lebih serius untuk memberikan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Nah, setuju zaman era Jokowi banyak pejabat yang menyimpang dari Undang-Undang 45 di setiap elemen. Kalau negara mau aman, copot Kapolrinya sama Mendagrinya. Sangat luar biasa teman-teman. Ini adalah untuk memutus rantai penderitaan, tentunya harus dilakukan hal tersebut. Begitu yang dinilai orang-orangnya Jokowi dalam Kabinet Merah Putih dan juga Kapolri yang kerap kali mengikuti amanah-amanah yang disampaikan oleh Joko Widodo. Segala urusan Jokowi mereka lebih fokus ke sana, yang padahal itu bukan tugas mereka. Nah, mereka menyampaikan setuju segera dikandangkan, termasuk Tremol ini bagian dari KKN. Rakyat bersama Bapak Prabowo, jangan takut Pak, adili Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa. Itu yang paling penting, yang paling utama. Nah teman-teman, kalau kita lihat bahwasanya betul, semoga nggak cuman sebuah omongan doang, pasti selaras dengan harapan rakyat. Yang salah tetap salah, kebenaran jangan dibuat salah, kebenaran tetap benar. Ingat, Allah nggak tidur dan tidak mustahil biar alam pun nggak murka. Air, tanah, angin, dan api. Itulah yang paling penting teman-teman. Pak Prabowo, tolong bersihkan kabinet dan tegakkan hukum dari Tremol. Jika negara ini aman karena Indonesia berdiri karena rakyat, bukan keluarga Jokowi. Dr. Andes Insinyur Jokowi harus ditangkap dan diadili karena diduga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu Undang-Undang Dasar 45 yang berazas Pancasila maupun janjinya ya. Banyak kebohongan sewaktu berkuasa. Ya, benar sekali sih, rakyat ini mau dikorbankan demi orang yang nggak ngerti gimana menjadi pemimpin di hadapan masyarakat Indonesia. Uang Mulyono udah ribuan triliun, dia sanggup membayar siapa saja dan siapapun. Kalau dengan uang yang super banyak akan perubahan, nalarnya tetap membela yang punya duit. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Sehingga di sini Mulyono, apa yang kau buat sekarang, kau rasakan rakyat membencimu karena kecurangan yang kau perbuat pada rakyat. Hukum siapapun yang bikin rakyat menderita, negara acakadul, amburadul, demokrasi dirusak, hutang 8 triliun, siapa yang mau bayar? Sadisnya dalam kepemimpinan seorang Jokowi. Alhamdulillah, ya Robin alamin, kalau Prabowo mengerti keinginan rakyat, miskinkan dan usut semua orang-orang yang ada di lingkaran. Kita yakin 200% mereka korupsi dan pencucian uang. Itulah teman-teman. Dan ini secara terang benderang dilakukan. Lengserkan dulu Gibran untuk buktikan Jokowi tak punya daya. Mantap Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat menyampaikan hal ini untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan semata-mata untuk kepentingan kita. Kalau kredibilitas negara di mata internasional mau baik, sudah seharusnya ketegasan dan kepastian hukum ditegakkan. Maju terus suarakan keadilan demi bangsa dan negara tercinta. Rakyat tetap semangat. Teman-teman, semoga seluruh mahasiswa Indonesia bergerak dan bergabung menghujat Jokowi untuk meminta Prabowo agar segera diadili Jokowi ini dan dipenjarakan. Karena tindakan-tindakan itulah tindakan-tindakan melanggar hukum.
Betul, bubarkan saja polisi yang ada, nggak ada gunanya, hanya menghabiskan anggaran saja, rakyat rugi bayar polisi. Bapak Presiden yang terhormat, tolong selesaikan kasus Jokowi, jangan sampai rakyat yang akan menyelesaikan. Karena ketika rakyat menyelesaikan hal ini, mungkin berkali-kali lipat sebuah konsekuensi dari yang dilakukan oleh Joko Widodo. Saya tidak menghujat Jokowi, saya hanya berdoa dan mendoakan segera memberikan apa yang harus diterima akibat pembohongan rakyat Republik Indonesia. Betul sekali, rakyat sudah tidak percaya lagi sama kepolisian, karena kepolisian ini mereka kerap kali tidak bisa diandalkan, ya. Yang bikin gaduh, yang bikin sengsara rakyat, dan yang rusak negara, kekayaan negara. Ya, siapa lagi kalau bukan Jokowi? Dari presiden pertama sampai presiden ke-8 cuman satu. Presiden banyak masalah, banyak kegaduhan, banyak kebohongan, dan banyak kerusakan negara. Kekayaan habis dikeruk, dikuras, dijual ke negara asing untuk kepentingan sendiri dan keluarga. Jokowi bisa mengandalkan jaksa, mengandalkan kepolisian, KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Juga di bawah kendali Jokowi yang sudah dibekas presiden masihlah selalu cawe-cawe. Serasa Jokowi masih presidennya. Selama Jokowi dan keluarga belum diadili, Indonesia takkan tenang. Selamanya gaduh, dan seperti dinikmati dengan memberikan kasus Jokowi menjadi isu yang ditiupkan Jokowi sendiri. Rakyat diadu domba seperti dibiarkan unjung-unjungnya, rakyat lagi yang jadi sasaran, masuk penjara, difitnah semena-mena. Semoga segera adili Jokowi dan tetap terlaksana pemakzulan Gibran, itu harus. Dan hukum Jokowi dengan keluarganya yang sudah bikin kerusakan di mana-mana. Di negara tercinta ini, selama Jokowi dihukum, negara masih tidak bisa tenang. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI, harga mati.